Majelis penuh barakah ini, salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq, di mana dalam kesempatan yang terakhir kita telah sampai pada beberapa hal yang berhubungan dengan sebab-sebab kemurtadan atau sebab-sebab seseorang keluar dari Islam. Dan yang terakhir kita sudah membahas sebab lisan, ya. Sebab lisan. Maka kemudian di antara kaidah ini yang penting, qaidatun lima arifan. Saya ada keresek-kereseknya. Ini ada. Tes. Bagaimana dengan kemudian kaidahnya seperti apa? Kan kalau kemarin contoh-contoh banyak. Contoh-contohnya itu banyak. Terus sebetulnya kaidahnya seperti apa? Kapan seseorang itu dinilai murtad, keluar dari Islam? Baik itu melalui perkataan ataupun melalui perbuatannya. Kaidahnya seperti apa? Maka pensyarah Sulamut Taufiq di antaranya mengatakan qaidatun lima arifati kathirul kufri wa hasil ay hukm aktsari, ya, bahwa kebanyakan perkataan-perkataan tersebut intinya begini. Di situ ada nggak di matan? Anna kulla aqdin, bagian terakhir, paragraf terakhir di murtad lisan ada? Ada ya? Itu penting. Kaidahnya adalah anna, ini yang penting garis bawahi. Kalau saya sempat menjelaskan, berarti ini mengulang sedikit. Anna kulla aqdin au fi'lin, anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin, bahwa segala macam keyakinan atau perbuatan atau qaulin atau juga perkataan yang yadullu, yang menunjukkan alastihanah, yang menunjukkan atas apa? Apa istihanah? Apa istihanah? Apa istihanah? Di situ apa terjemahannya? Setiap keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan apa? Penghinaan, awistighfafin, atau bersikap meremehkan billahi, kepada Allah, au kutubih, atau kitab-kitabnya, au rusulih, atau rasul-rasulnya, au malaikatih, atau malaikat-malaikatnya, au sya'airihi, au ma'alimi dini, atau syiar-syiar agama dan simbol-simbol agama. Jadi tidak boleh meremehkan, menghinakan simbol-simbol agama. Kalau ada yang bilang ini kan cuma simbol, dia memang itu tidak boleh. Memang tidak boleh. Au ahkamihi, atau hukum-hukum peraturan undang-undangan Islam. Ya, peraturan perundang-undangan Islam itu tidak boleh. Au wa'dihi, atau juga janji-janji Allah. Au wa'idihi, atau juga ancaman-ancaman Allah. Kufrun. Maka hal tersebut dinilai sebagai kekufuran. Jadi intinya siapa saja yang meremehkan, kemudian menghinakan Islam dan simbol-simbolnya, dia dinilai kufur.
wa ma'siyah, dan nilai sebagai orang yang sedang bermaksiat. Begitu. Falyahdharil insanu min dzalika jahdah. Maka wajib bagi setiap orang untuk bersungguh-sungguh berhati-hati dari perkara-perkara tersebut. Dari perkara-perkara yang meremehkan Islam, dari perkara-perkara yang menghinakan Islam, ataupun simbol-simbol syariatnya, ataupun syiar-syiarnya, maka hal tersebut dapat menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Bahkan kemudian para ulama katakan apa? La yu'dharu may yatakallamu bil kufri mazihan. Maka sama saja, hukumnya sama. Orang mau ngomongnya itu, mau berbuatnya itu karena sekadar bercanda atau serius, sama. Hukumnya sama, murtad. Serius murtad, bercanda juga murtad. Karena kalau bercanda maksudnya istihza, bermain-main terhadap agama, tidak boleh. Au ghadiban, atau dia ini lagi marah. Saya kan lagi marah. Kalau masih berakal, marahnya itu tidak hilang akal, maka tetap dihukum murtad juga. Au jahilan bil hukmi, bahkan kalaupun dia belum tahu hukumnya apa, bisa tetap terjerumus ke dalam kemurtadan. Wala yamna'ul mazhu walal ghadab walal jahl. Maka yang namanya bercanda, marah, dan kebodohan itu bukan termasuk penghalang anhu al-wuqu'a fil kufri. Bukan termasuk penghalang seorang jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena syarat iman adalah ilmu. Syarat iman adalah ilmu. Jadi kalau misalnya ada orang gak beriman gara-gara bodoh, maka tidak ada uzur. Ya, ada pengecualian memang, kecuali apabila memang tidak ada informasi sama sekali yang sampai kepada dirinya berkaitan dengan Islam. Tapi kemungkinannya kecil. Seperti siapa? Seperti orang yang buta sekaligus tuli. Dia mungkin nggak tahu. Tiba-tiba ada mushaf diinjaknya, nggak tahu. Dikiranya kertas biasa disobek-sobek, dia kan nggak tahu itu apa. Bahkan dia buta, nggak bisa melihat. Makanya seperti itu dimaafkan. Tapi orang yang sehat, normal, akses informasi bisa didapatkan di mana-mana, maka jelas hal itu tidak menjadi penggugur, ya, tidak menjadi penghalang bahwa dia tetap jatuh ke dalam kekufuran. Makanya hati-hati. Seperti itu. Baik. Fasal fi ba'di ahkamil murtad. Fasal beberapa hukum yang berkaitan dengan kemurtadan. Yajibu, maka wajib hukumnya ala man waqa'at minhu riddatun. Wajib hukumnya bagi siapa saja yang terjatuh pada perkara-perkara yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Riddah. Riddah itu perbuatannya, murtad itu orangnya. Riddah itu perbuatan, murtad itu orang. Maka siapa saja yang terjatuh kepada riddah, terjatuh kepada kemurtadan, orang Indonesia, murtad itu perbuatan, kalau bahasa Indonesia murtad itu perbuatan sekaligus orangnya. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, murtad itu orangnya, riddah itu perbuatannya. Maka apa yang wajib dilakukan bagi seseorang yang terjatuh kepada sikap riddah atau sifat riddah? Yang pertama, wajib al-audu fawran ilal Islam. Wajib untuk segera kembali ke dalam Islam. Segera, fauran. Tidak boleh menunda-nunda. Tidak boleh menunda-nunda. Tidak boleh menunda-nunda sedikit pun. Nanti deh, sejam lagi. Gak bisa. Besok aja, apalagi. Tidak bisa. Wajib saat itu juga dia kembali ke dalam Islam. Kalau tidak kembali bagaimana? Maka berdosa selama dia riddah. Maka dia nambah dosa selama dia riddah.
Bagaimana caranya kembalinya? Bin nutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bin nutqi bisyahadatain. Kenapa? Karena satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam Islam bisyahadatain, dengan dua kalimat syahadat. Tidak ada jalan lain. Bagaimana kalau dia tidak bisa berbicara, maka dia bisa menulis atau dengan isyarat. Tapi yang lisannya sehat, maka dia mesti berbicara, mengucapkan kata-kata. Ada apa? Kalau ada urusan dulu, nggak apa-apa, selesaiin aja dulu. Ya, kenapa dah? Oh iya, selesaiin dulu. Ya, silakan. Baik. Bin nutqi bisyahadatain. Kemudian wal iqla'i. Apa wal iqla'? Hah? Kalau di situ dia apa? Mencabut. Amma waqa'at bihim riddah. Mencabut apa? Mencabut pernyataannya, minta maaf, tobat. Amma waqa'at bihir riddah. Bahkan hal-hal yang kalau sisa-sisa kemurtadan itu masih ada pada dirinya, dia harus melepaskan semuanya. Seperti misalnya kalung salib, misal. Atau misalnya lambang-lambang di rumahnya, lambang-lambang setan kah? Lambang-lambang agama yang lain kah? Sesajen kah? Maka semuanya harus dibuang. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kembali dalam Islam. Bahwa dia benar-benar bertobat dari segala macam bentuk kekufuran. Bukan sekadar syahadat, tapi juga benar-benar bertobat dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan semua sisa-sisa kekufuran yang ada pada dirinya, atau pada rumahnya, atau pada suatu selain. Begitu. Misal ada orang yang murtad gara-gara menginjak mushaf. Ya. Maka walaupun dia bersyahadat selama berulang-ulang, kalau kakinya masih di atas mushaf, maka tidak dinilai masuk ke dalam Islam. Bahkan itu dinilai sebagai syahadat yang main-main. Bagaimana kemudian caranya supaya dia bertobat? Ia diangkat mushafnya. Dihormati lagi mushafnya, bersyahadat. Begitu. Kalau dia masih membiarkan kakinya berada di atas mushaf, maka artinya syahadatnya hanya sekadar main-main saja. Kenapa? Karena kakinya yang tetap berada di atas mushaf itu yang dinilai bahwa dia dihukumi sebagai seorang yang murtad. Maka selama kakinya tidak lepas dari mushaf, selama dia tidak menghormati mushaf, selama dia tidak meyakini bahwa itu adalah kekeliruan, selama dia tidak meminta maaf atasnya, maka belum terhitung masuk ke dalam Islam. Begitu, ya. Kemudian wayajibu alaihi aidha, maka selain juga dia berhenti dari perbuatannya, dia melepaskan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kekufurannya, kemudian bersyahadat dua kalimat syahadatain, maka ia juga wajib an-nadam ala ma sadara minhu. Wajib menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Wajib menyesal. Bagaimana kalau tidak menyesal? Kalau tidak menyesal, maka
dia belum terhitung masuk kembali ke dalam Islam. Tapi kan nggak kelihatan penyesalan, maka berarti urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelihatannya dari luar sudah ada penyesalan, ya kita hukumi dia muslim. Tapi kalau ternyata di hatinya masih busuk, maka berarti dia munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiqun, orang-orang munafik itu fi asfali minan nar, fi darki asfali minan nar. Kemudian wal azmu alla ya'uda limithlihi, dan wajib bersungguh-sungguh bertekad untuk tidak pernah mengulangi perbuatan yang serupa. Wal azmu, dan bertekad bersungguh-sungguh ala untuk Allah tidak ya'uda kembali limithlihi, melakukan perbuatan perkataan yang serupa. Ini yang kedua tambahannya. Yang pertama, wajib bersyahadat dan meninggalkan perbuatan perkataannya sekaligus. Kemudian setelah itu menyesali perbuatan perkataannya. Kemudian berikutnya bertekad untuk tidak kembali melakukan perkataan atau perbuatan serupa. Kemudian yang ketiga, wa qada'u ma fatahu min wajibatis syara', wa qada, dan wajib mengqada ma apa-apa fatahu yang ia tinggalkan min wajibatis syara', dari berbagai macam kewajiban syar'i fi tilkal muddah, ketika ia dalam keadaan murtad. Wajib diqadha semuanya. Orang kafir asli usia 40 tahun masuk Islam, salat dari balik sampai 40 tahun diqadha tidak? Orang kafir asli, lahir kafir, dididik secara kufur, tidak mengenal Islam, baru mengenal Islam usia 40 tahun dia masuk Islam, berarti kan nggak sholat sejak awal balik sampai usia 40 tahun. Pertanyaannya, apakah dia mesti mengqadha sholatnya sampai masuk Islam? Apakah dia mesti mengqadha puasanya? Tapi kalau orang yang murtad, wajib mengqadhanya. Orang usia 20 murtad, masuk Islam lagi 40 tahun, wajib mengqadha sholat, puasa, zakat selama 20 tahun tersebut. Dari usia 20 awal murtad sampai usia 40 masuk Islam kembali. Fa'illam yatub, terus gimana? Wah, kalau kayak gitu berat. Kalau nyesel doang gampang, syahadat doang gampang, menghindarkan diri untuk melakukan perbuatan yang serupa gampang, qadha ibadah biasanya berat. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, kalau gitu saya nggak mau deh balik lagi ke Islam, berat soalnya konsekuensinya. Fa'illam yatub, maka kalau dia nggak mau bertobat, nggak mau masuk lagi ke dalam Islam, nggak mau syahadat, apapun alasannya, ya, maka apa yang harus dilakukan? Wajabatis titabatuhu, wajib untuk meminta pertaubatan darinya. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara dipenjara selama 3 hari. Kasih kesempatan buat merenung. Renungkan kembali, silakan. Ada waktu 3 hari buat berpikir. Apakah akan kembali kepada Islam atau memilih untuk tetap murtad? Silakan memilih. Lalu bagaimana kalau dia tetap tidak masuk Islam? Wala yuqbalu minhu illal Islam. Dan dari pertobatan tadi enggak diterima hanya sekadar permintaan maaf tanpa kembali ke dalam Islam.
Kalau tidak apa? Awil qatl. Kalau tidak maka dia dihukum mati. Pilih. Silakan. Mau masuk ke dalam Islam mengqadha seluruh ibadah yang ditinggalkannya, bertobat, menyesal, masuk ke dalam Islam, mengqadha seluruh ibadah yang ditinggalkannya, atau dihukum mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man badala dinu faqtulu, man badala dinu faqtulu. Siapa saja yang mengganti agama jadi Islam kepada selain Islam, kepada kekufuran apapun namanya itu, faqtuluh, maka bunuhlah ia. Maka hukum orang yang murtad itu adalah hukum mati. Kalau dia mati dalam keadaan riddah, dalam keadaan murtadnya, maka berarti dia mati dalam keadaan kufur. Tidak diurus jenazahnya, tidak diurus dengan cara-cara Islam. Tapi cukup dihukum mati, ditembak misalnya, atau dengan cara yang lebih cepat dari itu. Intinya Islam kalau hukum mati harus cepat. Tidak boleh menghukum dengan hukuman yang lambat. Jadi menyegerakan kematian supaya tidak terlalu sakit. Misalnya kalau tembakan di jantung atau di otak, supaya langsung mati. Rasa sakitnya nggak lambat. Tembak, kemudian apa yang dilakukan? Ya sudah, dikubur aja. Udah nggak diapa-apain setelah itu. Karena tidak ada lagi kewajiban untuk memandikan, kafani, apalagi menyolatkan. Langsung dikubur saja. Selesai. Ada yang tanyakan sampai sini? Dipersilakan. Silakan. Tadi kan kewajiban qadha apabila tidak mengerjakan syariat yang diwajibkan selama dia misalnya ada orang murtad, kemudian dalam kemurtadannya dia tetap puasa di bulan Ramadan, dia salat tetap salat 5 waktu, tapi dia murtad. Dia wudu, mandi janabah. Apakah ketika masuk Islam lagi dia wajib mengqadha? Jawabannya wajib mengqadha. Kenapa? Karena syarat sahnya ibadah adalah Islam. Orang yang berada dalam keadaan murtad, ibadahnya tidak diterima. Walaupun dia lelah susah payah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Orang yang Islam begitu kalau ibadah. Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Begitu. Jadi orang yang murtad, walaupun dia tetap melaksanakan ibadah, berpuasa, berbuat baik pada orang tua, tidak dinilai sebagai amalan akhirat. Bahkan tidak sah ibadah-ibadah ritual yang dia lakukan. Salatnya tidak sah, wudunya tidak sah, puasanya tidak sah. Begitu. Maka jangan pernah sesekali murtad. Jangankan murtad, niat murtad saja jangan pernah, wal'iyadzubillah. Dan berikan peringatan ini kepada kaum muslimin di seluruh dunia yang antum ketahui. Sampaikan peringatan ini. Jangan sampai berani-berani untuk icip-icip kemurtadan. Sebetulnya jangankan icip-icip kemurtadan, icip-icip kemaksiatan, dosa besar saja jangan pernah dilakukan. Ya, karena setan akan membawa manusia, kalau dia ini belum pernah melakukan dosa kecil, akan dijerumuskan ke dalam dosa kecil. Orang yang sudah masuk dosa kecil, tapi nggak pernah dosa besar, dia akan dijerumuskan ke dalam dosa besar. Dan orang yang sudah masuk ke dalam dosa besar, dia akan dijerumuskan ke dalam kekufuran. Maka hati-hati. Dan di antara penyakit
yang kemudian dosanya ini bisa lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri adalah penyakit tidak merasa salah. Penyakit tidak merasa salah itu bisa lebih besar daripada kesalahan itu sendiri. Ketika ada seorang berzina dan dia menganggap zinanya bukanlah sebuah kesalahan, maka itu dosanya lebih besar daripada perzinahan itu sendiri. Ketika ada seorang ghibah dan dia menganggap ghibahnya itu bukanlah sebuah dosa, maka itu dosanya lebih besar daripada ghibahnya itu sendiri. Kemudian bahwa di antara hukum orang-orang kafir adalah wa yatarattabu ala riddati syakhsi annahu, dan orang yang kafir itu yang pasti ketika dia murtad, ketika dia asalnya Islam kemudian murtad, kemudian riddah, jatuh kepada kemurtadan, tadhhabu biha hasanatu, seluruh kebaikan-kebaikannya itu terhapus. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sayang banget, tidak ada pahala sama sekali. Seluruh pahala yang dikumpulkannya di dunia ketika dia murtad terhapus semuanya, hilang. Tidak tersisa sedikit pun pahala yang dikerjakan saat dia muslim, tidak tersisa sedikit pun. Maka konsekuensi orang yang murtad, selain dengan tadi konsekuensi dia dihukum mati, kemudian apa lagi? Seluruh pahala kebaikannya dihapus, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kembali ke dalam Islam. Lalu kemudian ketika dia kembali ke dalam Islam, apakah pahalanya dikumpulkan? Ini para ulama beda pendapat. Apakah pahala yang dulunya ini ada lagi, atau benar-benar dia ketika kembali ke Islam itu mulai dari nol? Ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian ulama berpendapat maka pahala yang lalu dinilai kembali. Kemudian sebagian ulama yang berpendapat enggak, pahala yang lalu tidak dinilai kembali, tapi dosa yang lalu terhapus sehingga mulai dari nol lagi. Begitu. Misal ada seseorang mentato simbol agama kekufuran ketika dia murtad, apa harus dihapus? Harus dihapus. Bisa, sekarang bisa. Ada alat penghapus tato, mahal, terus salah sendiri ngapain tato kekufuran? Ya. Harus dihapus. Memang sakit. Tapi kan sakit, memang sakit. Tapi tetap harus dihapus, Yang nggak ada hubungan sama kekufurannya boleh nggak dihapus. Tapi ada hubungan dengan kekufurannya, hapus. Yang ada hubungan dengan kekufurannya dihapus. Sakit. Banyak banget. Anggap aja itu adalah penggugur dosa. Mudah-mudahan sakitnya setiap inci kesakitan yang dia rasakan saat menghapus tato mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Adapun yang tidak berhubungan dengan kekufuran hanya sunnah, bukan wajib. Dianjurkan kalau memang dia sanggup melakukannya. Karena menghapus sisa-sisa kemaksiatan itu dianjurkan. Menghapus sisa-sisa kemaksiatan dianjurkan. Kalau dia bisa wajib, tapi kalau memang dalam keadaan antara bisa atau tidak berat dianjurkan tidak wajib. Misalnya ada orang yang pernah bermaksiat menggunakan baju tertentu, maka dianjurkan baginya untuk membuang baju tersebut. Bukan kekufuran, ya maksiat biasa, dosa besar. Kenapa? Karena menghilangkan sisa-sisa kemaksiatan itu sunnah, hukum asalnya sunnah. Sebagaimana membiarkan sisa-sisa kebaikan. Sisa-sisa kebaikan itu dianjurkan jangan dihilangkan, jangan dihapus. Misalnya apa? Misalnya antum berwudu, maka dianjurkan jangan dielap karena airnya adalah athar kebaikan. Dianjurkan jangan dielap.
Jadi athar keburukan, sisa-sisa keburukan dianjurkan untuk dihapus, sisa-sisa kebaikan dianjurkan untuk dibiarkan. Jangan dihapus. Apalagi kalau keburukan tersebut atau sisa keburukan tersebut selalu mengingatkan antum pada maksiat yang pernah dilakukan. Maka hapus. Kalau misalnya ada orang yang pernah bermaksiat dengan HP tertentu, maka ganti HP, buang HP, atau jual HP. Kenapa? Karena misalnya di HP itu selalu mengingatkan saya pada maksiat tertentu. Kalau misalnya seorang pernah bermaksiat menggunakan kendaraan tertentu, maka buang atau jual kendaraannya, karena apalagi selalu mengingatkan pada maksiat yang pernah dilakukan. Begitu. Jadi benar-benar mulai hidup yang baru. Ya. Termasuk tato. Kalau memang tidak menyakiti, tidak membahayakan, walaupun sakit, tapi tidak membahayakan, maka dianjurkan dihapus. Apalagi kalau tatonya lambang-lambang kekufuran, maka sangat itu kan wajib hukumnya dihapus. Begitu. Ada yang tanyakan? Khair. Adapun kebanyakan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang murtad itu terhapus amalannya tapi tidak terhapus keburukannya. Sehingga ketika dia kembali ke dalam Islam, yang terhapus keburukannya itu keburukan selama murtadnya saja. Keburukan selama dia muslim tidak hilang. Lalu apakah kebaikannya kembali? Jawabannya tidak. Menurut kebanyakan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat kebaikannya tidak kembali, tapi keburukannya kembali sesuai dengan dihitung sejak pertama kali dia terakhir kali muslim. Jadi misalnya ada orang balik usia 15, dari 15 sampai 20 tahun ini dia beribadah plus bermaksiat. 20 dia murtad, maka pahala kebaikan ibadahnya hilang. Pahala maksiat dosa maksiat masih ada? Masih. Murtad. Ketika murtad dia banyak dosa. Yang namanya murtad, walaupun dia nggak bermaksiat juga, kemurtadan itu adalah maksiat. Kemurtadan sendiri adalah maksiat. Kemudian usia 30 dia masuk Islam. Maka dosa selama murtadnya diampuni. Tapi dosa dari 15 tahun sampai 20 tahun, di mana dia telah melakukannya itu dalam Islam, itu tetap sebagaimana ada. Kalau memang dia bertobat, ya mudah-mudahan Allah mengampuninya. Intinya belum cukup terhapus dengan keislamannya. Dosa yang dilakukan selama dia muslim itu belum cukup dihapus dengan keislamannya. Harus dengan taubat yang berbeda. Begitu. Ya. Lalu bagaimana kebaikan selama keislamannya ketika dia masuk lagi ke dalam agama Islam di usia 30 tahun? Maka kebanyakan ulama berkata tidak. Mereka berpendapat fa idza ada ilal islami tabqa sayyi'atuhu ala haliha. Apabila dia kembali ke dalam Islam, maka keburukannya tetap sesuai dengan yang dia capai sebelum murtad. Wala tarji'u hasanatuhu. Sedangkan kebaikannya enggak kembali. Rugi sekali orang yang murtad itu, ruginya luar biasa. Ya. Berbeda dengan orang kafir asli. Wa amal kafir. Orang kafir asli itu bagaimana? Orang kafir asli ketika dia masuk ke dalam Islam, maka seluruh dosanya selama dia kufur diampuni. Ini luar biasa. Islam itu menghapus segala kekufuran, segala keburukan, segala kemaksiatan. Tapi tidak berlaku bagi orang yang murtad. Begitu. Lalu konsekuensi hukumnya apa? Di antara orang-orang yang murtad, ya batulu biha saumuhu. Batal puasanya. Lin nahari ladzi irtadda. Yakni puasa yang sejak mulai dia murtad. Hari di mana dia murtad, maka batal puasanya. Wajib diqadha.
dari hari itu terus sampai seterusnya wajib diqadha. Kemudian batal apa lagi? Tayammumuhu. Tayamum batal karena murtad. Kemudian apa lagi? Ini yang mengerikan. Wa yabtulu nikahuhu. Nikahnya. Maka pernikahannya otomatis fasakh, rusak. Begitu. Qabla dukhul. Mutlak kalau dia memang belum melakukan hubungan suami istri. Maksudnya bagaimana? Ada orang murtad. Ada orang nikah. Belum ngapa-ngapain, udah murtad salah satunya, maka udah terpisah otomatis. Walaupun si yang murtadnya ini masuk ke dalam Islam. Tetap pernikahannya udah batal. Tetap pernikahannya batal. Kalau mau nikah lagi bagaimana? Harus akad ulang. Wa kadza ba'dahu illam ya'ud ilal islami fil iddah. Adapun orang yang sudah dukhul, sudah berhubungan suami istri, maka masih ada kesempatan selama masa iddah. Kenapa bisa beda? Anda bisa jawab. Kenapa hukum yang sebelum dukhul beda hukum setelah dukhul? Dukhul itu maksudnya berhubungan suami istri. Kenapa beda? Kif, ya Delphi. Ya Is. Kenapa beda? Salim, kenapa beda? Bang Niko, kenapa beda? Kenapa beda? Jawab. Mas Faid, kenapa beda? Karena perceraian suami istri yang belum dukhul itu tidak ada iddah. Perceraian suami istri yang belum dukhul itu tidak ada iddah. Apa iddah? Apa iddah? Apa iddah, Imran? Iddah apa iddah? Masa apa itu? Weh, penantian. Penantian apa? Untuk bisa menikah lagi. Iddah itu masa khiyar, masa memilih. Memilih apa? Memilih untuk melanjutkan perceraian atau kembali ke dalam pernikahan. Maka demikian orang yang murtad, ketika dia murtadnya setelah dukhul, maka masih diberikan kesempatan selama masa iddah. Kalau dia kembali ke dalam Islam selama masa iddah, kembali ke dalam pernikahan. Kalau dia kembali ke dalam Islam setelah masa iddah, maka dinilai sebagai perceraian yang tidak bisa kembali dengan rujuk. Seseorang yang bercerai, kemudian dia ini boleh memilih melanjutkan perceraian atau rujuk. Apa itu rujuk? Kembali. Bagaimana caranya rujuk? Yang ngomong, saya rujuk. Walaupun tidak didengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri dan Allah. Saya rujuk. Dah. Ya. Dan yang namanya masa iddah, istri tetap dinilai sebagai istri. Hanya saja tidak boleh berhubungan, tidak boleh melihat aurat. Jadi istri tapi seperti bukan istri. Tapi kewajiban-kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah tetap wajib ditunaikan selama masa iddah. Contohnya nafkah apa? Nafkah makanan, sandal, pakaian, pakan makanan, papan rumah tetap wajib diberikan. Maka seorang suami tidak boleh mengusir istrinya dari rumah. Loh, terus kita serumah, nggak mau dong, kata suaminya yang nggak mau serumah. Ya berarti yang keluar, jangan musir istri. Suami yang keluar dari rumah. Jangan istri yang suruh keluar dari rumah. Terus tinggal 5 menit, terserah. Ya, terserah. Yang pasti istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah selama masa iddah. Begitu. Lalu kalau si suami mengatakan saya kembali, saya rujuk, saya nggak jadi cerai, ya kembali.
cuma dinilai talak 1. Berapa kali talak? 3. Talak 1. Kemudian kalau ada terjadi perceraian lagi talak 2, terjadi perceraian lagi talak 3. Begitu. Ya. Berapa lama masa iddah? 3 kali? 3 kali suci. 3 kali suci. 3 kali haid atau 3 kali suci? 3 kali suci menurut kebanyakan ulama. Orang yang hamil? Wanita hamil? Sampai melahirkan. Orang yang hamil haid enggak? Haid. Menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang hamil mungkin haid. Maka ketika ada orang yang hamil sekaligus haid, iddahnya ikut yang mana? Ikut yang lebih pendek. Ikut yang lebih pendek. Bukan yang lebih panjang. Ketika ada 2 masa iddah berkumpul pada satu waktu, maka ikut yang lebih pendek. Kenapa? Karena penantian lebih panjang itu merugikan perempuan. Udah pengen nikah lagi perempuan sama yang lain. Ngapain mesti dipertahankan suami begitu? Cuma perempuan zaman sekarang pada nggak mau. Kadang-kadang itu ketika bercerai masih pengen sama suami yang lamanya walaupun jahat. Nggak tahu deh kenapa perempuan zaman sekarang kayak gitu. Padahal udah suami dicerai tinggalin. Ngapain suami zalim dipertahankan? Wah nanti anak-anak gimana? Anak-anak itu kewajiban suami. Tapi kan suaminya nggak nafkahi, ya biarin. Jadi dosa buat dia, jadi hutang buat dia. Jadi kalau misalnya ada suami menceraikan istri, anak-anak itu tanggung jawab siapa? Suami. Terus suaminya nggak mau menafkahi, jadi hutang buat dia. Misalnya sebulan anaknya habis 1 juta, maka berarti kalau 10 tahun tidak dinafkahi, 10 juta dia hutang. 10 juta, 120 juta dia hutang. Lumayan kan? Masuk pengadilan, tagih hutangnya 120 juta. Itu kalau 1 juta. Kalau kebutuhan buat anaknya 3 juta, maka berarti dihitung sendiri. Silahkan. Kalau nggak dibayar di dunia, di akhirat ditagih. Selesai. Jadi nggak usah risau jadi istri itu. Jangan sampai kemudian mempertahankan keluarga yang rusak. Banyak hari ini para istri udah tahu suaminya rusak dipertahankan. Alasannya kebanyakan apa? Udah tahu suaminya nggak pernah sholat, nggak pernah ngasih nafkah, sering mukul. Kenapa nggak minta cerai? Nggak kasihan sama anak, nggak kasihan sama diri sendiri. Enggak. Salah. Ya. Para istri harus tegas. Makanya perceraian yang diminta istri tidak ada iddah. Apa perceraian yang diminta istri? Perceraian yang diminta istri apa? Namanya apa? Khulu'. Ketika istri yang minta cerai maka tidak ada iddah. Kenapa? Karena cerainya permintaan istri. Suami udah nggak berhak memilih apa-apa lagi. Boleh besoknya istri nikah lagi, boleh. Udah tahu suaminya zalim, bahkan terjerumus dalam kekufuran, ceraikan saya. Minta ceraikan saya. Saya nggak mau lagi hidup bersamamu. Tujuan rumah tangga kita itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Boro-boro ente mau menyelamatkan keluarga dari neraka, menyelamatkan diri sendiri nggak bisa, ceraikan saya. Tegas. Ketika perceraian diminta atas permintaan istri, suami mengatakan, kalau demikian saya ceraikan kau. Selesai. Besok boleh nikah lagi istri. Tidak ada masa iddah, cuma dianjurkan istibro. Dianjurkan istibro, mengosongkan rahim dengan 1 kali haid. Sunnah. Sunnah mengosongkan rahim selama 1 kali haid. Tapi tidak wajib.
nikah langsung boleh, jangankan besok, 1 jam setelah itu juga boleh nikah. Dan nggak perlu malu. Banyak orang perempuan juga selain alasan anak, nggak punya anak, kenapa nggak minta cerai padahal suami jahatnya gitu? Malu, nggak enak sama tetangga. Apa hubungannya sama tetangga? Urusan akhiratku sama tetangga. Emang tetangga bakal bantuin kalau di akhirat? Enggak. Pokoknya istri harus kuat, perempuan harus kuat. Ya. Urusan pernikahan itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Urusan akhirat. Maka laki-laki juga pikirnya sama. Nikah itu bukan urusan dunia, urusan akhirat. Begitu. Khair. Maka orang yang murtad otomatis bercerai, hukum pernikahannya batal. Namun bagi yang iddah masih diberi kesempatan selama waktu iddah. Kemudian wala yasihu aqdu nikahihi, dan tidak sah akad nikah yang terjadi di antara orang kafir dan orang Islam. Tapi kan dia asalnya muslimnya, dia kan lagi murtad. Mau sebagai wali, mau sebagai pengantin, maka tidak sah pernikahan. Bagaimana kalau perempuan yang murtad? Murtad dan murtadah. Laki-lakinya muslim, sah tidak pernikahannya? Tidak sah. Tetap tidak sah. Tapi kan boleh menikahi wanita kafir. Bukan boleh menikahi wanita kafir. Boleh menikahi ahli kitab. Ahli kitab yang mana? Yang halal bagi laki-laki muslim ahli kitab yang mana? Para ulama beda pendapat. Yang pertama, ya pendapat yang paling longgar mengatakan seluruh wanita Kristen dan Yahudi yang penting baik-baik menjaga diri dari dosa besar. Ini pendapat yang paling ringan. Pendapat sebagian kecil ulama. Kalau mazhab Syafi'i bagaimana? Membatasi diri hanya khusus bagi wanita-wanita yang memang nenek moyangnya itu sudah Kristen atau sudah Yahudi sejak sebelum Nabi Muhammad diutus. Bukan yang masuk Kristen, masuk Yahudi setelah Nabi Muhammad diutus. Berarti Kristen Yahudi Indonesia nggak ada yang halal. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia masuk ke dalam agama Kristen, masuk ke dalam agama Yahudi, itu dalam masa penjajahan. Jauh setelah Nabi Muhammad diutus. Gimana kalau orang Amerika? Tergantung. Dicari asal-usulnya. Dia asalnya apa? Nenek moyang. Kecuali kalau mungkin orang-orang Rusia, orang-orang Kristen yang memang dari zaman dulunya itu Kristen, gak berubah-ubah. Atau misalnya orang-orang Israel yang dari zaman dulunya itu Yahudi, gak berubah-ubah. Jadi mereka kalau ditelusuri, ya, ujungnya itu memang udah Yahudi sejak zaman Nabi Musa, gitu bisa jadi gitu ya. Udah Kristen sejak zaman Nabi Isa. Pokoknya mereka Kristen dan Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad diutus kakek moyangnya. Maka yang seperti itulah halal bagi laki-laki muslim. Susah dong nyarinya, emang susah. Makanya cari muslimah di dalam. Begitu ya, ribet cari orang kafir. Begitu. Maka segala akad nikah tidak sah. Begitu. Walaupun murtaddah, ya, bukan laki-lakinya yang murtad. Kalau walinya murtad udah jelas tidak sah. Laki-lakinya murtad udah jelas tidak sah. Walaupun perempuan yang murtad tidak sah akad pernikahan. Kenapa? Karena tidak halal kecuali Yahudi dan Kristen asli yang kakek moyang, nenek moyang mereka itu sudah Yahudi atau sudah Kristen sebelum Nabi Muhammad diutus. Kemudian wa tahrumu dzabihatuhu, juga haram sembelihannya. Orang murtad gak boleh nyembelih. Termasuk di antara perkara yang kurang diperhatikan ini adalah jangan memakan daging dari sembelihannya jagal yang gak sholat. Kenapa?
karena meninggalkan sholat menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal murtad. Dalam mazhab Syafi'i kan enggak murtad, cuma orang fasik besar. Kita berhati-hati jangan makan sembelihannya orang-orang yang enggak sholat. Makanya kalau nyari penjual ya sholat apa? Selama penjualnya sholat aman insya Allah. Sholat atau ya, kecuali kalau jualnya jual bukan sembelihan. Ya aman kalaupun dari orang kafir sekalipun. Orang kafir jual kopi, boleh nggak? Ya boleh, asal dicampur, jangan dicampur dengan barang-barang haram. Tidak masuk. Orang kafir jual HP boleh dibeli nggak? Ya silahkan. Jual apapun itu kalau tidak ada hubungan dengan sembelihan masih aman. Tapi kalau sudah berhubungan dengan sembelihan, tidak boleh dimakan. Termasuk sembelihan yang haram dimakan adalah sembelihannya orang-orang musyrik yang memberikan sesembahan kepada dewa-dewa mereka. Haram sembelihan. Kalau misalnya antum lagi ke gunung, lagi ke hutan, ada sajen, boleh dimakan? Boleh, yang bukan sembelihannya, tapi dicuci dulu. Kenapa? Karena sembelihan itu bangkai, najis. Kalau misalnya makanannya terkena bangkai tersebut, najis. Ada apelnya di atas ayam, maka dicuci dulu, karena najis ayamnya. Apelnya boleh dimakan? Boleh, bahkan sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena kalau nggak dimakan dia rusak. Kalau dimakan dia rusak. Iya, kalau nggak dimakan rusak. Maka kalau antum menemukan makanan yang tidak ada pemiliknya, dianjurkan untuk menyelamatkannya. Dianjurkan. Tapi kalau ada pemiliknya nyari, mesti diganti. Tapi antum bisa protes. Kenapa minta ganti? Kenapa ditinggal? Udahlah, ikhlasin aja. Itu namanya luqatah. Barang yang tertinggal. Barang yang seperti itu maka dianjurkan, sangat ditekankan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena rusak. Ya. Jadi barang-barang yang bila dibiarkan dia rusak maka dianjurkan untuk diselamatkan. Terutama makanan aja. Wah, ini nggak halal bagi antum. Enggak, ini perintah agama untuk menyelamatkan makanan. Kita nggak tahu ini punya siapa, betul. Tapi kalau dibiarkan, akan tidak bermanfaat. Maka saya makan bukan karena mengambil hak orang lain, tapi karena ingin menyelamatkan. Tapi kan punya orang lain, gampang. Ntar kalau misalnya dia nyari, saya ganti. Selesai. Begitu. Ya, seperti itu. Ya. Itu gosok, dinilai gosok. Tapi gosok yang halal. Kenapa halal? Karena kalau dibiarkan rusak. Itu masalahnya. Menyelamatkan zatnya lebih penting daripada membiarkannya. Jadi jangan sampai kemudian terlalu warok. Oh, saya warok ini makanan orang lain. Biarin. Besoknya masih ada lagi. Besoknya ada lagi sampai busuk. Maka ketika dia membusuk tidak ada yang menyelamatkan, itu semuanya menjadi tanggung jawab orang-orang yang pernah melihatnya. Ya, harus diambil. Kalau nggak tahu pemiliknya siapa, diumumin aja. Zaman sekarang itu gampang, misalnya foto dulu. Antum, saya kan nggak bawa HP saya. Ustaz Pamil, apa? Ada kue tart. Nggak ada yang ngaku. Tolong foto dulu. Buat apa difoto? Tolong antum sebar ke seluruh grup WhatsApp antum itu punya siapa. Kalau ada yang nyari udah saya makan. Kenapa saya makan? Karena kalau nggak dimakan ini bakal rusak. Ntar saya ganti. Gitu. Itu caranya. Ya, seperti itu. Kalau shampoo dibiarin rusak nggak? Enggak. Sabun, pasta gigi, ya udah, jangan langsung ambil setan berarti. Sendal kalau dibiarin rusak nggak? Enggak, jangan pakai setannya lagi. Ya, khusus bagi makanan atau sesuatu yang bila dibiarkan akan rusak. Contohnya misalnya seperti anak-anak yang dibuang sama orang tuanya, bayi segala macam, diambil nggak? Antum membayi diambil nggak? Punya antum kan? Kenapa diambil? Menyelamatkan dia. Cuma orang gila yang ketika melihat bayi di hutan dibiarkan, ambil, selamatkan. Begitu. Ya, bukan masalah milik kita atau bukan, tapi ada maslahat yang lebih besar yang harus menjaga. Seperti itu. Ya. Gimana?
Misal kita mau makan ayam, kita nggak tahu siapa yang membeli, kita nggak tahu yang membelinya itu sholat apa enggak, dimakan apa enggak? Lihat keumuman masyarakat. Orang-orang ini muslim nggak? Dia berasal dari tempat yang mayoritas Islam atau tidak? Si dagingnya berasal dari tempat yang mayoritas Islam atau tidak? Kalau si dagingnya berasal dari tempat yang mayoritasnya Islam, halal. Kenapa? Karena umumnya orang Islam. Ya udah, kita husnudzon, ini umumnya orang Islam. Tapi kalau dagingnya didatangkan atau sembelihannya didatangkan dari tempat yang umumnya adalah orang-orang yang nggak sholat, umumnya adalah orang-orang kafir, umumnya adalah orang-orang musyrik, umumnya adalah orang-orang murtad, maka jangan dimakan. Jadi dilihat aghlab, mayoritas masyarakat yang memberi sembelihan itu bagaimana. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Jelas ya? Wah, alhamdulillah. Ada lagi? Kemudian wala yarithu wala yurath, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Tidak mewariskan, misalnya ada seorang bapak yang murtad, maka sudah hartanya menjadi milik negara, fai. Menjadi fai. Apa fai? Fai itu apa? Harta rampasan yang tidak didapatkan melalui perang, itu namanya fai. Ya, fai. Kalau di buku-buku fai tulisannya, salah itu. Bukan fai, fai. Kita bacanya fai karena pakai i tulisannya, fai bacanya. Tulisannya fa dengan ya, fai. Fai itu apa? Harta rampasan yang tidak didapatkan melalui perang. Contohnya apa? Harta-hartanya orang-orang murtad. Maka itu halal. Diambil untuk siapa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak diwariskan kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya muslim. Wah, rugi dong. Gara-gara orang tuanya murtad, anak-anaknya nggak dapat harta. Ya rugi. Begitu. Sebaliknya, seorang bapak kaya raya, anaknya murtad, maka anaknya tidak dapat jatah warisan sedikit pun. Jatah warisan ya, kalau hadiah mah boleh. Termasuk wasiat juga boleh, tapi maksimal 1/3 saja wasiat. Kalau harta rampasan yang diambil atau didapatkan melalui perang, namanya ghanimah. Tanpa perang, fai. Melalui perang, ghanimah. Dan kata Nabi SAW, harta terbaik itu, sebaik-baiknya harta adalah ghanimah. Jadi penghasilannya Nabi apa? Dari ghanimah dan fai. Usahanya Nabi apa? Ghanimah dan fai. Paling besar itu. Betul. Ngerampasin harta-harta orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka nggak berhak atas harta. Orang-orang kafir itu nggak berhak atas harta. Jadi kalau mau tahu pekerjaan Nabi itu apa? Ya perang, jihad pekerjaan Nabi itu. Terus hampir tiap bulan kok Nabi jihad. Pekerjaan Nabi, mujahid. Mujahid itu orang yang selalu berjihad. Mujahid, beneran mujahid ya. Melawan orang-orang kafir, bukan lawan orang-orang Islam sendiri. Kemudian wala yusalla alaih, dan tidak boleh disalatkan, haram. Tidak boleh disalatkan. Bahkan kalau misalnya kita sudah tahu orang murtad, kemudian sengaja dimandikan, sengaja dikafani, sengaja disalatkan, kufur orang yang melakukannya. Kufur orang yang murtad juga orang yang melakukannya. Sudah tahu murtad, tapi masih tetap dimandikan, masih tetap dikafani, masih tetap disalatkan, maka orang yang melakukan itu, ya, apabila dia tahu bahwa si mayit ini murtad, maka orang yang melakukannya juga murtad. Kalau sengaja disolatkan. Bagaimana kalau cuma mandiin? Boleh. Kalau sekadar memandikan, boleh. Tapi kan di sini wala yughassal. Maksudnya nggak wajib memandikan. Kalau sekadar mengkafani boleh nggak?
Boleh. Tapi kan di sini wala yukafan, maksudnya enggak wajib mengkafani. Menguburkan boleh enggak? Boleh, tapi di sini dikatakan wala yudfan, maksudnya tidak wajib menguburkan. Yang pasti haram menguburkannya di pekuburan kaum muslimin. Berarti boleh kalau sekadar memandikan, boleh kalau sekadar mengafani, tapi haram menguburkan di pekuburan kaum muslimin. Kuburnya di mana? Terserah di mana aja, jangan di pekuburan yang khusus bagi kaum muslimin. Adapun mensolatkan bukan hanya haram, tapi bisa menyebabkan orang yang mensolatkannya kufur. Di sini dikatakan wa maluhu fai'un, dan hartanya itu di situ apa tulisannya? Fa'i, tulisannya fa'i. Orang-orang banyak bacanya fa'i, bukan fa'i. Fai'un, fa ya hamzah. Wa maluhu fai'un, bukan fa'i ya, fa'i. Kemudian apa yang lebih mengerikan? Orang-orang yang murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang murtad itu di nerakanya kekal. Tidak ada kesempatan sedikit pun keluar dari neraka. Tidak ada syafaat. Tapi mungkin enggak ada syafaat. Mungkin, tapi bukan mengeluarkan dari neraka. Ya paling turun level aja di nerakanya. Maksimal itu. Orang-orang kafir atau orang-orang murtad, orang munafik akbar, munafik besar, mereka ini mungkin enggak dapat keringanan, mungkin dapat keringanan. Akan tetapi tidak pernah mengeluarkan mereka dari neraka. Sedikit pun tidak akan keluar dari neraka. Paling banter maksimal itu mengurangi hukumannya di neraka, bukan keluar dari neraka. Ini yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Orang Islam kalau mati dalam keislaman sebanyak apapun dosanya, masih ada kesempatan masuk surga. Selama ada iman di dalam hatinya. Syaratnya iman yang hak, iman yang benar. Tapi orang yang mati di atas kemurtadan, orang yang mati di atas kekufuran, di atas kemunafikan, maka mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk surga. Kenapa? Karena kekal abadi di neraka selama-lamanya. Tidak ada kesempatan masuk surga sama sekali. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa kok Allah pengen kita ini mati dalam keadaan Islam? Karena Allah nggak mau kita ini kekal di neraka. Karena Allah nggak mau kita di neraka. Kalau Allah nggak mau kita kekal di neraka, kenapa nggak bikin semua orang beriman aja? Kalau Allah nggak pengen makhluknya ini masuk neraka, kekal di neraka, kenapa nggak bikin aja? Semuanya beriman. Allah mampu nggak membuat semuanya beriman? Kenapa Allah tidak melakukan? Karena pada akhirnya Allah memberikan kebebasan kepada makhluk untuk memilih siapa yang mau beriman maka beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bisa enggak Allah mencegah supaya dia ini enggak kufur? Bisa. Tapi Allah sudah menciptakan hukum alam. Allah sudah menciptakan hukum alam yang selaras dengan keadilan. Maka enggak mungkin Allah melawan hukum tersebut yang dia ciptakan sendiri, yang dia telah buat aturan sendiri. Begitu. Ya. Dan Allah sudah tahu siapa-siapa yang bakal kekal di neraka, siapa-siapa yang bisa selamat. Sudah tahu. Kenapa enggak mencegahnya? Kalau Allah mau pasti mencegah. Kalau Allah cinta pasti mencegah. Ya. Maka kemudian
Yang butuh kita lakukan adalah bagaimana kita selalu mencari jalan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan memudahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi orang-orang yang pengen kufur, orang-orang yang pengen maksiat, fasanuyassiruhu lil usra. Yang pasti Allah sudah menciptakan hukum kauni, hukum alam, iradah kauniyah. Silah. Allah sudah mempersilahkan dengan iradah kauniyahnya antum mau pilih yang manapun akan diizinkan. Begitu. Yang pengen ke neraka silakan. Yang pengen ke surga silakan ke surga. Ya. Allah nggak pernah maksa antum. Allah nggak pernah maksa antum. Allah tidak pernah menjadikan antum sebagai boneka. Kayak wayang. Enggak begitu. Antum punya kudrah untuk melakukan pilihan. Antum punya iradah untuk memilih mana jalan yang antum akan masuk, akan taati. Hanya saja yang penting itu untuk kita pahami adalah mau kemanapun pilihan antum itu nggak akan terjadi kalau tanpa iradahnya Allah. Walaupun Allah mungkin dalam tanda petik ya, kita ibarat kita ngelihat anak kita nggak sesuai dengan keinginan kita, ya karena dia itu sudah pilihannya. Mungkin ya, kalau sebagai orang tua, kalau dianalogin orang tua, bisa jadi orang tua kan nangis, tapi nggak bisa mencegah anaknya. Ya sudahlah, kalau kau bisa jadi nangis. Maka dapat dibayangkan Allah itu sangat mencintai hambanya. Ketika melihat hambanya bermaksiat, Allah itu cemburu kan? Sebetulnya cemburu, sebetulnya nggak mau. Kenapa kau malah bermaksiat? Ya. Kenapa kok kalian malah milih jalan yang itu, padahal sudah dikasih tahu jalan yang ini? Begitu. Tapi Allah sudah menciptakan hukum alam yang tidak bisa diubah-ubah begitu saja. Namun kalau Allah sudah cinta, sudah benar-benar cinta sama hambanya, maka insya Allah Allah akan memudahkan hamba tersebut ke dalam kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Begitu. Maka raihlah cinta Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang pengen selalu mendapatkan kebaikan, ingin dituntun jalannya, ya, ingin dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan sampai di sini? Dipersilakan apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Apakah bersumpah dengan nama selain Allah itu murtad? Jawabannya tidak. Dia masuknya kufur kecil. Kufur kecil itu tidak sampai murtad. Contoh kufur kecil yang lain, riya, sum'ah. Jadi ada kufur itu, ada kufur besar, ada kufur kecil itu dosa besar. Tapi nggak masuk apa? Nggak masuk murtad. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Hai? Siapa yang nanya? Oh, gitu. Iya. Iya, murtad. Kalau yang tadi dibahas di sini semuanya ini yang menyebabkan murtad semuanya. Bermain-main dalam syariat, bercanda pakai simbol-simbol agama, menghinakan simbol-simbol agama, menghinakan syariat, menghinakan hukum Islam, ini semuanya hukumnya kufur besar. Yang kita bahas semuanya kufur besar. Makanya bersumpah dengan nama Allah nggak dibahas kan? Karena dia bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Pakai jimat kufur nggak? Tergantung jimatnya. Kalau jimatnya dari Al-Quran, maka sebagian ulama sebagian sahabat bahkan masih mengatakan mubah. Kalau jimat dari Al-Quran, sebagian sahabat masih mengatakan mubah, walaupun sebagian yang lain melarang. Begitu. Tapi kalau jimat-jimatnya ini selain Al-Quran, kemudian dia menyandarkan keselamatan kepada jimat tersebut, ini bisa kufur. Kenapa? Karena menyandarkan keselamatan pada jimat tersebut. Padahal keselamatan datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jimatnya jimat berupa ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, memaksur, doa-doa yang kita pahami, maka ini sebagian sahabat masih diperbolehkan. Kalau sujud sudah ya, sujud sudah kita bahas. Apa lagi? Orang kafir bangun masjid, terus ya udah.
Apakah orang kafir yang membangun masjid dinilai kebaikannya? Dinilai. Buktinya dia di dunia dapat nafas, di dunia usahanya lancar, di dunia dia bisa melihat, di dunia dia bisa mendengar. Itu balasan-balasan dia. Orang-orang kafir itu balasannya hanya di dunia. Terus kalau dia mati dalam keadaan kufuran, ada nggak balasan di akhirat? Ada balasan di akhirat. Maksimal apa? Hanya meringankan siksa neraka, bukan keluar dari neraka. Abu Thalib bukan cuma bangun masjid, tapi membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk surga nggak? Nggak. Orang kafir mana yang pembelaannya terhadap Islam lebih besar dari Abu Thalib? Ada nggak? Orang kafir mana yang bantuannya terhadap Islam itu lebih besar dari Abu Thalib? Ada? Nggak ada. Tapi Abu Thalib saja tidak diizinkan masuk surga. Hanya diringankan siksa nerakanya. Apa yang siksa neraka yang paling ringan? Dikasih sendal. Dia yang terbuat dari debu-debu neraka. Suruh makan, udah gitu. Abu Thalib sendal pakai. Tapi kepalanya mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Orang kafir bangun masjid, orang kafir santunin pesantren, orang kafir ngasih makan seluruh rakyat Indonesia setiap hari, setiap detik sekalipun, tidak membuat mereka berpahala, tidak membuka pintu surga bagi mereka. Kalau meninggal dalam keislaman, maka semua dosanya terhapus. Terus amal baiknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti dosa kekufurannya, seluruh maksiatnya Allah ampuni. Kalau dia bertaubat sebelum meninggal, dia bersyahadat sebelum meninggal. Ada kesempatan masuk surga? Jelas. Ada kesempatan masuk surga. Ada dosa bersyahadat. Itu masjid yang tadi itu bisa jadi jariah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah masjidnya jadi jariah atau tidak? Wallahu a'lam. Yang pasti keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa selama dia kufurnya diampuni Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Begitu. Ada yang tanyakan? Cukup? Ya, kalau begitu kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dilanjutkan kembali fasal beberapa kewajiban mukallaf. Udah masuk sebagian ini masuk fikih sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Fanaktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.